Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Rahma Abrila dari Prodi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman dari bab 1 mengenai buku pemrograman C++ karya Budi Raharjo. Untuk visualisasi bukunya seperti ini ya teman-teman. If you got sketches on, get out my face. Di bab ini kita akan membahas sejarah, dasar, dan struktur umum dari bahasa pemrograman C++. Pada awalnya, bahasa komputer digunakan untuk keperluan perhitungan dan telemetri. Bahasa yang digunakan masih sangat sederhana, yaitu 1 dan 0. Seiringnya waktu, muncullah bahasa assembly yang lebih mudah untuk dibaca, dengan instruksi seperti ADD, MOV, dan GMP. Tahun 1969, Laboratorium Bell & C di New Jersey mengembangkan sistem operasi Unix menggunakan bahasa assembly. Seorang programmer yang bernama Ken Thompson menciptakan bahasa B dari BCPL untuk menulis ulang sistem Unix. Karena masih lambat, pada tahun 1971, sistem Unix ditulis ulang dengan bahasa C, yang kemudian dikembangkan oleh Dennis Ritchie. Bahasa C sangat populer karena kemampuannya menangani perangkat lunak yang secara efisien. Namun, C hanya mendukung pemrograman prosedural dan tidak mendukung objek. Untuk menangani ini, Bjarne Stroustrup menciptakan bahasa C++ pada tahun 1983 sebagai pengembangan dari bahasa C. C++ merupakan bahasa hybrid yang mendukung prosedural dan object-oriented programming. Bahasa C dan bahasa C++ dikategorikan sebagai bahasa tingkat menengah atau middle level language karena dapat digunakan untuk mengakses perangkat keras maupun membangun aplikasi tingkat tinggi. Di dunia akademik seperti Pascal, lebih sering digunakan untuk pengajaran. Namun dalam industri, bahasa C dan C++ tetap mendominasi karena fleksibilitasnya. Untuk klasifikasi bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama yaitu bahasa tingkat tinggi seperti Pascal, COBOL, BASIC, dan Fortran. Yang kedua yaitu bahasa tingkat menengah, yaitu C, C++, dan juga Java. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa assembler. Semakin tinggi bahasanya, semakin mudah untuk dipahami oleh manusia, namun semakin jauh dari mesin. Bahasa C dan C++ digunakan untuk berbagai sistem seperti yang pertama, sistem operasi, yang kedua, aplikasi finansial dan bisnis, yang ketiga, telekomunikasi, dan yang keempat atau yang terakhir, game development. Bahkan hingga sekarang, banyak game yang dibuat masih menggunakan bahasa C dan C++ loh. Alasan C jadi dasar C++ menurut Bjarne Stroustrup yaitu yang pertama bisa terhubung dengan bahasa tingkat rendah, yang kedua bisa digunakan di mana saja, yang ketiga atau yang terakhir adalah cocok untuk sistem operasi seperti Unix. Proses kompilasi program C++ yang pertama adalah compiler. Compiler yaitu menerjemahkan kode program menjadi assembly. Yang kedua yaitu assembler. Assembler mengubah kode assembly menjadi kode objek atau OPG yang dapat dieksekusi langsung jika tidak menggunakan library eksternal. Yang ketiga yaitu link editor. Link editor ini menggabungkan sebuah kode objek dengan library keluar menjadi file X. Untuk kerangka program C++, yaitu setiap program C++ memiliki fungsi utama main sebagai titik awal program.
Jika program memanggil fungsi lain, maka akan berpindah sementara. Lalu kembali main setelah selesai. Buku ini juga membandingkan antara kerangka program C dan C++ agar pembaca bisa memahami bagian-bagian yang tidak perlu lagi dilakukan di C++ karena sudah lebih modern. Teman-teman, tadi yang saya jelaskan adalah rangkuman dari bab 1 pengenalan C++ dari Budi Raharjo. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami dasar-dasar penting sebelum mulai belajar lebih dalam tentang pemrograman C++. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.